sebenarnya kan yang cukup menarik adalah data-data ekonomi di Amerika Serikat ini kan masih sangat bagus kan dari jobless, unemployment, non-farm payroll. Jadi ini ada ruang buat the Fed ini ngomong kayak loh data ekonomi bagus nih. Jadi kita naikin suku bunga lebih agresif nggak masalah. Ya sebenarnya ada Ah, di situ, tapi kan toh anyway the Fed ini kan udah bilang pas meeting sebelumnya mereka nggak akan memberikan guidance. Mereka akan melihat data ekonomi seperti apa dulu sebelum mereka memutuskan untuk, oh, gue akan naikin suku bunga 75 basis, 50 basis, atau berapa. Ya, jadi kan sebenarnya itu udah cukup di price in oleh market. Makanya sebenarnya marketnya global, regional kan juga ya nggak koreksi-koreksi gimana kan ya, ya di sini-sini iya aja iya gitu. betul. Justru gue yang melihat yang Indonesia, bro. IHSG ini semingguan ini naik terus nih. Nah, Iya loh, dahsyat ya. Nah, ya itu. Makanya sebenarnya kan kalau kita lihat sentimennya kalau untuk Indonesia nggak ada yang baru, masih sama. Jumat kemarin angka GDP oke, tapi ya secara overall ini kan sebenarnya lebih didorong dari asing tiba-tiba menjelang penutupan kan sering ada langsung tarikan-tarikan nih bro ya kalau berarti. Nah, Mereka udah males main di ngantri, udah pokoknya hajar pre-closing deh. nah, iya iya. Kayaknya gua ngelihat mungkin bisa jadi mereka ini yang masuk menjelang penutupan ini kan ya ya kayak pasifan mereka yang nggak peduli harga yang penting masuk karena toh Ya, anyway Indonesia ini sebenarnya kan porsinya kayak bobotnya bagi para asing ini kan kecil kan jadi ya daripada betul. gua pusingin gua ngeliatin harga dan lain-lain ya udah gua sikat aja pokoknya yang big caps blue chips menjelang penutupan gua sikat aja pokoknya semua kan ya karena Indonesia balik Betul lagi betul. kalau dibandingin kayak misalnya China, even India dan lain-lain, Indonesia porsinya kecil. Ya, jadi menurut lu gimana bro untuk pergerakan indeks nih? Kayaknya naik terus, orang-orang jadi banyak yang Iya. khawatir nih. Sekarang orang khawatir karena udah terlalu apa ya, udah terlalu banyak menganggap bahwa ini nggak bagus kan kayak gitu ya. Jadi dari inflasi Amerika lah, the Fed naikin suku bunga dan lain sebagainya. Jadi mungkin udah mindset itu, aduh ini bahaya bahaya. Jadi kalau indeks naik juga, wah ini hati-hati 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 gitu kan. Tapi biasanya kalau momennya itu semua orang hati-hati, biasanya itu naik sendiri. Biasanya gitu. Iya nih. Ya, yang serem malah semuanya yakin naik. Nah itu biasanya nggak jadi naik. Kebiasaan kayak gitu, euforia gitu. Nah, jadi kalau gue lihat ya, kalau coba ya, misalnya kita buka chart nih, kelihatan nggak ya? Ya. Oh, mana dia? Wah, langsung Unilever. Nah, Nanti boleh tuh. Unilever. Ya kita mungkin Gimana? IHSG dulu kali bro. Gimana nih bro IHSG? Iya, ya, makanya nih. Ini kita mau buka IHSG dulu. Dirapiin dulu. IHSG. Nah, kalau IHSG ya sebenarnya kalau teman-teman semua lihat ya, jadi ini sebenarnya kotak merah ini itu kotak yang kita expect akan terjadi area konsolidasi ataupun resisten gitu. Tapi Hmm. kalau dia lewat, ini kita ganti ini aja deh, kita ganti hitam aja deh, karena kemarin tuh dibikin pas hitam. Nah, nah kelihatan jelas nih. Yes. Jadi istilahnya ini kan indeks kita kayak bikin triangle nih kan, kayak Iya, bikin betul. triangle. Jadi kalau kalau per kemarin berapa semingguannya lalu indeks sudah berada di atas MA, kita pakainya 50, 100, 200, maka expected ini tuh konsolidasi dulu. Jadi ini memang udah sampai nih, udah sampai resisten nih. Jadi let's see ya, ini apakah bisa langsung naik ke atas konsolidasinya gini di atas, atau Hmm. ternyata malah dia kan gini dulu. Tapi kalau gue lihat mau konsolidasi dimanapun selama indeks kita masih di atas 69 69 40-an lah ya Hmm. supportnya ya, itu Hmm. harusnya sih masih kategori konsolidasi sehat, malah itu jadi base untuk kenaikan lebih lanjut sih, Lanjutnya, ya. kelihatannya gitu. Nah, jadi Oke, kalau oke. ngelihat indeks kita kemarin pas masih di sini, ini agak menyeramkan. Pas di bawah ini, Hmm. pas di level 6, di bawah 68 itu agak menyeramkan. Tapi dengan indeks berada di level sekarang, gua rasa eh, optimis lebih lebih masuk akal daripada pesimis, istilah gitu. Kita Oke, sebagai trader, oke, oke, gitu oke. sih bro. Hmm. Nah, oke, oke. Nah, sebelum kita masuk ke saham-sahamnya nih, bro. Em,
gue sebenarnya kan ngelihat kayak ya IHSG ini pas dari waktu itu kan orang-orang juga sempat pusing lah. Yang kita live 2 minggu lalu kan itu kan Hmm. juga kayaknya di kisaran ya itu kan masih agak di bawah kan ya 6.100, Iya, iya. 6.800. Di Terus bawah tuh, iya. Dia makanya terus ternyata ini pelan-pelan naik terus naik terus naik terus. Nah yang selalu menjadi pertanyaan adalah, waduh, gua ketinggalan nih kalau gitu. Waduh, itu ya udah gue nunggu koreksi deh. Waduh, gue kayak banyak yang bilang kan gitu kan bro. Kayak saran lu ini gimana nih buat saham-saham kan sebenarnya juga banyak yang udah naik nih. Apakah ya udah gue tetap hajar kanan dulu? Apakah nunggu pullback baru masuk? Strategi buat ketinggalan nih bro. Mungkin lu bisa remind ke gue temen nih. yang pasti sih gue bukan tipe nabrak kanan ya, nabrak atas ya. Karena kalau udah naiknya tuh tanpa koreksi, gue biasanya cenderung hindarin. Mau mau dibilang segimana optimisnya pun, gue gak akan ngelakuin itu gitu. Cuman gue akan cari saham-saham yang lagi konsol dikit, 2 hari, 4 hari, seminggu gitu kan. Nah biasanya kalau saham udah konsolidasi itu kayak seminggu, itu biasanya Ya. ngebentuk pola-pola kecil tuh kayak penan gitu loh. Atau kalau Hmm. 2 minggu kayak flag, kurang lebih ya, kayak flag atau ya rata-rata penan atau flag lah. Nah kalau teman-teman ketemu, kalau lu ketemu saham yang ngebentuk dua pola itu itu bahkan bisa dikonsider. Tapi kalau kalau kita trader yang nggak sabar, gue nggak punya waktu nunggu nyari yang kayak gitu-gitu, gue mau hajar kanan gitu ya. Ya itu masih bisa, masih possible dengan cara apa? Kalau misalnya daily chartnya itu daily chartnya naik terus, tapi kalau kita ganti chart 30 menit itu ngebentuk penan di sana. Oke, Kayak oke. apa ya? Hmm, kayak coba ya. Gue coba lihat. Kayaknya kalau nggak salah kemarin tuh Antam ya atau Antam bener ngebentuk nah kanan sih tuh. Hmm. ini kan dari bawah nih, dari Hmm. bawah pas udah ditarik ke atas, ini kan kesannya kan udah tinggi kan ya, Iya. udah tinggi. Nah ini nggak bentuk kayak dua candle yang rata gitu ya. Tapi Hmm. kalau kita ganti dia jadi 30 menit, maka kelihatan banget nih bahwa dia nggak bentuknya. Nah ini dia nih. Ini kan kayak kayak apa ya bentuknya? Kayak kayak triangle tipis, triangle kurus gitu kan. Hmm. Kurang Hmm. lebih Hmm. seperti itu. Nah, jadi kalau intraday-nya ngeliat seperti ini, walaupun daily-nya itu terlihat tajam naiknya. Ini kebayangkan dari bawah 1.500 jadi 1.800 kan tinggi banget gitu kan. Nah, Iya. ini tetap boleh dicoba gitu loh. Jadi mau nggak mau mainin di time frame, main di time Oke. frame. Mhm. Nah, oke, oke, oke. Nah, mungkin dan juga kayak balik lagi ya, kayak kita waktu itu sempat bahas, saham ini kan banyak. Jadi misalnya kita ketinggalan kan indeks naik, oke, indeks sebenarnya naik segitu. Kalau teman-teman perhatiin, yang mendorong indeks paling kencang itu adalah Telkom, bro. Kalau lu lihat sebenarnya kan Telkom Yes. ini kayak awal Yes. pertengahan Juli lah, terus dari Mhm. 3.900 4.000, sekarang udah 4.700, sudah hampir 20% gitu naiknya. Sedangkan Betul kalau betul. kayak kita cari saham dan banyak yang sebenarnya belum kemana-mana. Kayak waktu itu kita sempat bahas komoditas, ini sebenarnya juga masih banyak yang udah agak koreksi, mungkin bisa Mhm. dikonsider untuk entry lagi. Terus juga banyak kayak saham-saham small mid caps, waktu itu kita bahas ini juga sebenarnya masih pada menarik-menarik. Nah, sebelum kita masuk ke saham-saham stock pick tadi ya bro ya, kan hari ini tuh tadi Mhm. kalau lu nikel-nikelan kan mulai rebound nih, kayak Inco, Nah, MDKA, yes. even ya. Itu kan Ya, karena memang ada berita soal Tesla tuh. Tesla kan Tesla. menandatangani ada Ya, kontrak senilai 5 miliar US dollar. Nah, itu kan dia betul betul. bilang kayak ini bekerja sama dengan beberapa pengolahan nikel yang di Morowali. Nah, yang di Mhm. Morowali itu ada si Inco dan MDKA. Nah, makanya kayak wah MDKA ini jadinya chartnya gue tadi perhatiin, terus kita rekomen juga bro, karena dia ngebentuk Ya. inverse. Nah, kalau Oh. gimana? Nah, kayaknya nikel-nikelan ini mulai Inco MBK mulai menarik lagi nih bro, sama Antam juga. Iya sih. Iya sih. Apalagi kalau kita lihat MDK malah udah sebenarnya udah breakout ya. Tadi lu bilang pola apa? Pola Inverse second inverted. shoulders. Iya 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 iya. Jadi Hmm. jadi iya benar juga nih ya. Hmm. Iya, jadi kalau kalau kita lihat kayak gini memang dia udah breakout nih ya. Ini udah Yes. breakout. Hmm. Gue coba pakai ini. Nah,
Nah, ini udah breakout nih. Jadi udah lewat dari resisten berapa nih? 4180. Jadi Hmm. gua rasa sih memang ini possible banget untuk at least ke MA 100 dulu sih di sini nih. MA 100. Dan sebenarnya ini cukup menarik karena apa? Karena kalau kita lihat MDKA itu tuh ada gap di sini nih. Yes, betul. Ya kan? Ada Hmm. gap, gua kasih warna nah, kuning. Ini ada gap. Jadi supposed to be nutup sih ya. Apalagi dengan Nah, sentimen ini tersebut, udah mulai ya kan? menarik nih. Iya. Iya, iya, Coba ya, iya. Nah, gua udah kalau lama kalau ngeliat kalau Ingo lu sih. nikel kan Kenapa? lu nah, iya, iya, coba coba dulu. Ya, kita coba ngeliat infonya dulu nih, Bro. Inko juga sama sih. Ini satu pola kok. Memang MDK Hmm, lebih duluan ya. ya, eh eh ini ada gap nggak? Ini gap bukannya di sini? Eh, oh bukan, info. bukan, bukan. Tapi Inko menarik, Inko menarik. Cuman gua rasa kalau Inko, wait. MDKA, MDKA. Oke, ini challenge-nya ini nih. Nih. Nah, ini. Ini challenge-nya cuma di sini nih. Untuk ini gue hilangin dulu deh. MA dihilangin. Nah, ini nih. Ini kalau lewat, gua rasa sih gap ketutup untuk Iya, iya, MDK. gap Heeh. antara 1900 Heeh. pas 9-an. Lumayan sih tuh tingginya. Iya, Bro. Kalau nah kalau 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 MDK, kalau Inko lebih kayaknya lebih lebih kuat lagi nih, lebih sakral lagi nih. Satu, dua kali nih di sini, di Hmm. sini. Nah ini bakal ngarah ke sini nih, kelihatan gitu. Oke, oke. Tapi Tapi info seperti MDK lebih menarik ya. ya upside-nya si MDK lebih gede ya. Hmm. Apalagi MDK Oh, kan juga udah barengan nguji resist nih kalau MDK ya. Kalau Inco kan masih hmm. harus naik dulu untuk menguji resist. Kalau MDK kan udah deket gitu loh. Jadi kelihatan MDKA. Wait. Antam Oke. gimana ya? Walaupun Antam gak ada beritanya, tapi gue tuh Mirip. gue tuh sukanya Antam. Oh, Kalau kenapa? gerak, Kenapa, Bro? Bisa karena jelasin ke kalau teman-teman. gerak itu dia lebih mulus naiknya. Dia lebih mulus naiknya. Antam. Jadi Antam itu kalau turun mulus. Kalau naik gini juga nih, mulus. Gue nggak expect setinggi ini sih, cuman cara naik Antam itu lebih mulus daripada Inco dan lain-lain. Nah, ini tipikal tuh jadi rapi dengan MA gitu loh. Oh enggak sih, gue cari MA yang lebih kecil. Cuman mostly itu adalah dia dia rapi gitu loh. Jadi kalau naik itu rapi banget ininya, pergerakannya. Oke, oke, Kayak gitu. oke. Nah, Ya, gua rasa meskipun memang yang kayak mendapatkan sentimen itu kan dari Morowalinya si MDKA ya. Mungkin orang-orang juga akan ngelihat kayak ya karena si MDKA diuntungin, nikelnya diuntungin ya orang mungkin kayak oke, gua yang nggak kebagian MDKA ya udah gua masuk Antam dan sebagainya, Antam dan Inco juga kan. Cuman yang menurut gua betul, kayak betul. kalau dari ya gue setuju dari chartnya tadi yang paling menarik itu adalah MDKA. Cuman MDK. kayak ya untuk sektornya sih ya, dengan sentimen ini gue rasa untuk jangka pendeknya cukup menarik lah. Kalau lu sendiri Betul, betul. lagi nih bro? Gua Hmm, sama apa? Gua dari awal gua ngikutinnya Antam. Ngikutin oke, Antam. oke. Cuman dengan adanya berita Tesla ini gue akan coba lebih lebarin mantau untuk di saham logam-logam ya. Bahkan sebenarnya ya bahkan even Tins pun juga jadi bagus loh grafiknya loh sebenarnya loh. Iya Oh, loh. wah gue ngeliatin tuh gimana gimana Tins. Iya loh. Ini cup and handle banget ini ya. Yes, yes ya gue baru buka nih. Nih. Tuh. Wih, cakep banget. Nah, ini juga kalau kita bicara bicara ininya, kalau bicara resist, ini juga relatif masih duh, mana dia? Tes. Nah, Ya, ini kan, ya. ini kan masih upside-nya masih lebar lah. Duh, ini nggak biasa nih. Kalau nggak di meja kerja tuh karena suka kayak gini nih.
Nah, kayak gini nih. Oke. Nah, ini nih upside juga kayak. Dan ini juga invert head and shoulder ya. Ini kayak 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 Inco juga malah ya. Ya sebenarnya mostly Antam, Inco, MDKA dan Tins itu mirip-mirip sih. Jadi balik ke nyamannya teman-teman sih. Mau cari yang ada news, oke. Tapi kalau yang nggak ada news pun juga rasanya juga juga oke juga gitu loh. Kelihatannya gitu. Ya, ya. Jadi kayaknya ini memang untuk si trio-trio metal-metalan ini akhirnya mendapatkan angin segar satu. Jadinya Iya. yang pada ngikut kan, kayak mungkin yang diuntungin si MDKA, tapi saudara-saudaranya nih bro. Nah, Iya. terus Iya. gue pingin tanyain ke lu nih. Kalau Mhm. kayak jagoan lu kan, lu waktu 2 minggu lalu kan masih inget nih gue, lu bilang consumer lah. Lu cari yang Ah, aman, kan selalu kayak gitu ya. Pas marketnya banyak iya, iya. ketidakpastian, kaburnya ke consumer karena Consumer. defensif. Ah, Nah, ini betul kan betul. market mulai naik nih. Ah, IHSG-nya sejak, wah iya gue baru nyadar bro, kayak dari kita live 2 minggu lalu, abis itu IHSG-nya naik. Kalau gitu kita live terus aja bro, biar naik terus nih. asik. Iya kan? Iya, dari 2 minggu lalu terus naik loh. Nah, pas IHSG udah naik gini, kayak apakah lu masih memantau consumer atau lu udah ganti sektor? Udah ganti sektor. Jadi jadi kayak sebenarnya nggak terlalu lama dari kita live kemarin ya. Jadi kayak Unilever gitu ya. Kayak Unilever itu nih, coba gue kasih lihat. Hmm. Jadi Unilever itu sejak di tanggal berapa nih? 27 Juli. 27 Juli Ya. itu tuh gue udah ngeliat, wah berat nih. Ini Hmm. apa namanya, berat nih. Dia udah break support. Ini kalau gue pakai garis-garis ini supportnya gue nih, supportnya Galeri Saham gitu loh. Oke. Di berapa? Di 4890. Pas sudah tembus di sini, wah ini ada apa ya gitu ya. Dan Hmm. kalau kita combine sama moving average, maka posisi Unilever itu sebenarnya turun kemarin itu di tanggal 27 Juli itu udah nggak terlalu bagus gitu loh. Nggak terlalu Oke. bagus. Dan even sampai sekarang naik, bagi gue ini bukan sesuatu yang bagus gitu. Ini sebenarnya strategi lebih ke sell on strength. Nah, Hmm. kita compare lagi dengan misalnya ICBP lah. Ya. ICBP. ICBP juga nggak terlalu oke gitu loh. Ini kayak double top, lagi Hmm. nguji neckline aja nih untuk dia longsor lagi. Kalau misalnya kita ilangin EMA kan jadi nggak terlalu oke kan. Jadi per tanggal tadi yang gue sebutin tadi, jadi gue udah melihat bahwa ini kayaknya nggak jadi krisis nih. Ya. Nggak jadi bearish gitu loh. Jadi udah nggak Ya. jadi, Ya. kalau gue lihat wah ini kayak nggak jadi bearish nih. Akhirnya ya skenario tetap, gue harus stick to the plan bahwa kalau memang apa consumer jadi jelek, artinya uang tuh udah pindah lagi ke saham lain gitu loh. Yang salah satu gue rasa Telkom, ya kan? Yes, Telkom. Jadi Unilever dan Telkom. Jadi Unilever turun, Telkomnya malah jadi naik. Contoh gitu, BCA jadi naik, BRI jadi naik. Jadi secara IHSG itu gue lihat dengan kondisi sekarang lebih ke bullish nih sekarang ini. Oke, oke, Lebih oke. ke bullish. Ya, kan tapi ya Hmm. gue malu bro. Sesuai namanya lah, kayak consumer Hmm. defensive sectors, ya begitu kayak marketnya udah mulai balik arah ya, yang defensif mungkin agak agak dilupakan. Karena kan mungkin sebenarnya kayak sentimennya ini kan belum berubah ya. Sentimennya ini kan untuk jangka menengah, jangka panjangnya kan mungkin masih sama. Mungkin ya masih ada kekhawatiran nanti inflasi ini gimana. Mungkin aja nanti pas angka inflasinya Amerika Serikat rilis, oh ternyata masih masih tinggi. Terus dan juga mereka harus naikin, The Fed harus naikin suku bunga lebih agresif. Ya kan, itu kan sebenarnya belum berubah. Hmm. Cuman ya untuk Hmm. jangka pendek ini karena masih cukup positif, jadi mungkin ya forget it gitu. Apalagi kalau teman-teman yang trader ya, Ya, teman-teman yang trader ya udah kayak misalnya lagi nggak di consumer ya udah ya nggak usah maksain di betul, consumer kan. Mungkin yang betul, main betul. di metal-metalan, nikel atau komoditas masih yang Hmm. batu bara misalnya, nanti kita coba lihat bro batu bara, ya udah kita Hmm. trading di situ. Nah, Betul, betul. Bahkan sebenarnya ketika gue bicara bahwa gue lebih overweight consumer dari yang lain dan assume bahwa IHSG cenderung bearish, sebenarnya saham-saham gue juga neither di big cap juga gitu loh, kurang lebih seperti itu. Gue lebih ke bank digital sih sekarang di sana.
ke bank digital. Jadi ya istilahnya indeks mau naik mau turun, kalau misalnya udah kelihatan bottom reversal, ya udah gue di sana aja. Paling enak. Oke. Ya contohnya apa ini bro? Ada bottom, gue tadi kayak bottom reversal. Ini kayaknya beberapa memang waktu itu ya reversal salah satunya ya kayak tiap kali dia ngebentuk double bottom kan banyak ya waktu itu kayak Iya. mungkin dari Arto 2 minggu lah, 2 mingguan yang lalu sejak kita live banyak yang 2 minggu ngebentuk lalu. double bottom terus akhirnya ya kayak misalnya Harum itu kan double bottomnya udah kena ya kan. Terus Iya, beberapa iya, iya. Harum. kayaknya beberapa udah ada reversal sih. Jadi Oh, nah yang wih, ini Harum malah jadi bagus lagi loh, coba nih ya. nah ya Harum kan kan kita habis pas ngobrol tuh kan di sini kan, di sini ya. hmm, Ini double ya bottom, ini kayak gini. Ini lagi ke ngebentuk ngebentuk handle nih malah jadi ini. Wait, gue coba pakai MA lah ya. MA. ya Wah, sekali neckline ditembus, tren jadi makin oke nih. iya. Nah, Harum ya. karena Harum mungkin kan kayak dia ada sentimen positif dari dua hal ya. Yang pertama adalah dari harga batu bara, ya kan untuk kalau di tinggi. Karena balik lagi untuk kayak calories itu kan tetap ya kayak dikonsumsinya paling banyak kan ya sekarang yang butuh adalah si Eropa ya kan. Eropa masih ada energi, ya mungkin Ya, ya. meskipun harga lainnya udah agak turun, tapi kan krisis energi ini bukan sesuatu yang bisa selesai dalam waktu cepat gitu. Jadi sebenarnya Betul, masih betul, betul. kan kelihatan juga dari kayak harga batu baranya masih cukup tinggi. Ditambah lagi kalau misalnya sentimen nikelnya ini membuat harga nikel naik, kayak positif untuk harga nikel in general semuanya, Iya, ya iya. harum kan juga nikel gitu kan gampangannya. Nah jadi Betul, betul. menarik nih bro kayak untuk harum dari gue lihat ya. Iya, iya, ya, itu tuh menarik kok. Harum menarik. Jadi diawali dengan double bottom, sekarang lagi pembentukan cup and handle lah, istilahnya seperti itu ya. Dan Ya, ya. anyhow, kalau gue lihat malah eh, semuanya sama sih. Ini kayak Harum. Jadi kalau kita lihat Harum, ini kan ya dua lah. Lagi konsol mau naik nguji MA 200. Antam juga kalau nggak salah sama. Antam nggak, masih agak di bawah. MDK udah di atas kan kayak gitu. Lalu ada Inco. Sebenarnya temanya sama semua sih. Temanya sama semua. Jadi logam is Mulai interesting lah. logam-logaman. Iya, logam, logam. Kayak gitu. Ya, ya. Nah, terus Bunyi-bunyi. Nah, lu ngeliatin apa lagi nih bro? Kayak kan tadi misalnya consumer udah nggak gitu oke lah consumer kan. Kita agak berbeda tuh. Kalau kayak dari lu gimana? Lu ngeliatin apa lagi nih? Kayak mungkin ada yang menarik. hmm, Wah, gue gue mulai tahu atau gimana nih? gue gue masih tetap relatif agak mirip sama yang kemarin-kemarin. Di sektor digital kalau gue Oke. masih di bank-bank digital, jadi kayak di Arto, BBYB, kalau yang kecil ya, yang kayak kecil tuh kayak BNBA gitu, gue masih cukup fokus di sana gitu loh. Oke. Dan perlu teman-teman ingat ya, tadi gue jadi ingat nih gara-gara lu ngomongin sektor bank digital ya. Jadi kan tahun ini mereka udah di mereka ini udah diharuskan ya untuk mencapai untuk modal minimumnya kan minimum 3T itu. Kan jadi kan banyak Betul. yang belum nyampe kan. Ya, jadi mereka either harus right issue, harus M&A atau misalnya dan sebagainya. Ya kan itu sebenarnya banyak banget nih yang belum kayak misalnya mungkin teman-teman familiar ya Agro lah, BAB, kayak Nah, BNB, ya, ITG, even BBYB, iya, Amar. iya, iya. Nah, ini kan banyak yang belum nih. Tapi beberapa yang kayak chartnya udah mulai menarik kayak BBYB yang lu sebut tadi. Itu kan kita juga udah sempat bahas. Kayaknya waktu itu pas kita live sebelumnya juga sempat kita singgung ya BBYB itu. Ya kan? Ya, Nah, BBYB BBB ini kan cakep, juga BBB cakep. ya kan. Nah, dia kan hari ini kayaknya juga baru break neckline ya. Hari ini tutupan di berapa sih tadi? Ya, BBYB. tutupannya di 15.10. Hmm. Ini cakep sih, ini cakep sih. Jadi mostly gue rasa mungkin mungkin kebanyakan orang masih kayak apa sih digital is over kan gitu kan. Cuman kalau gue lihat secara technical ini lumayan menarik lah gitu loh, lumayan menarik. Gitu. Kita bisa bilang Telkom menarik, tapi sebenarnya kalau di bank digital ya dengan size yang
comparable ya, itu returnnya juga ya nggak kalah-kalah juga gitu loh. Kecuali ke orang Iya, pakai uang 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 50M beli Telkom ya beda lah sama 50M beli bank digital nggak mungkin bisa kan gitu. Tapi kalau bicara uang bro. yang comparable antara keduanya ya sama aja untungnya gitu. Iya, ya tuh 50M beli bank digital ya mungkin bisa masuk nggak bisa keluar nanti bro. Agak ya bisa. Mungkin ya tergantung bank digitalnya yang mana. Ya tapi kan kalau yang kecil-kecil susah. Bro ini banyak mungkin kita mulai bantu jawabin pertanyaan teman-teman nih. Boleh BGTG boleh. nih menyambung. Nah kalau BGTG ini kan sebenarnya juga salah satu yang perlu dan perlu melakukan Iya iya penambahan iya. modal dan Nah, sebagainya. gua gua Cuman cara gua mem gua memang ngelihat BGTG. Gua masih nunggu sih. Gua masih nunggu sebentar sebentar. Eh, Nah, iya, gue masih nunggu BGTG sih, karena BGTG ini belum terlalu banyak naiknya. Dan biasanya ya, kalau misalnya posisi harga ini masih di bawah MA, kalau secara tren belum terlalu oke. Cuma kalau MA itu agak renggang-renggang kayak gini, biasanya kalau renggang itu artinya upside-nya agak lebar, gitu. Dari 50 ke 100, kalau kuat konsol 100 ke 200 gitu. Jadi ini agak renggang, ini menarik. Gitu loh. Jadi menurut gue sih BGTG boleh dipantau lah. Agro, sih agro. Nah, agro ya nih, agro agro. juga nih. Ini kan, agro. Hmm. Wih, cakep ini. Cakep banget nih. Konsol rata lagi. Gue paling demen tuh saham kalau konsolidasi rata. Nah, gini. Makin rata dia, biasanya naiknya makin yahut. Pas konsol rata itu enaknya lu mau misalnya mau akumulasi lu mau masuk di berapa nggak terlalu pusing karena di Ya, ya. situ-situ. Betul, Iya, betul. iya, iya, ini menarik Nggak menarik. terlalu lebar, nggak kemakan, nggak kena psikologisnya gitu loh. Maksudnya aman lah gitu. Iya, 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 itu agree. Dan juga ya mungkin kayak agro ini kan memang waktu itu kayak dari awal tahun kan turunnya udah dalam ya. Dari awal tahun karena memang kan sentimennya itu belum ada di bank digital ataupun teknologi. Sekarang sentimen mulai ada di sini nih. Kayak menjelang akhir tahun, jadi mereka ini harus nambah modal sampai 3T, right Ya, issue dan sebagainya. Ya ini mulai menarik lagi nih untuk story-story dan betul. sentimen. Betul Mhm. betul. Dan kadang yang perlu kita lihat dari bank digital itu adalah sebenarnya who's behind the company sih, itu lebih penting gitu loh. Karena kalau sekedar kita pukul rata semua orang harus tambah modal minimal 3 triliun, ya siapapun yang punya uang bisa memenuhi itu. Cuman untuk run the company dan lain-lain kan nggak semua orang punya capacity yang sama kan, nggak semua pihak gitu loh. Jadi Ya, ya. memang bank digital yang di back up dengan sebuah grup atau sebuah apa ya, sebuah Ekosistem lah ya. sebuah ekosistem dan nama gitu ya, itu juga somehow penting sih, penting. Oke, oke. Nah, tadi tuh sempat rame bro, kayak Jambas Trading itu ada kan ASHA. Nah, ini itu sama kalau lu liatin pergerakannya naik 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 terus Asha. tiba-tiba ASHA. Oh, Nah, tadi gue sekilas gue dengar gue kira mall baru di SCBD. iya bro, awalnya gue kira emang listing ya. Oh, ternyata ASHA ini apa ini? Tapi kalau gue lihat chartnya Oh, ini gue bisa gimana gue rada bingung ini bro. Jujur gue ini kayak ini 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 susah ya, ya. susah lah. Ini Cilacap Samudra Fishing Industry. Ini perikanan ya. Wah, gue no idea sih kayak gini sih. Kalau masih di sini mungkin masih bisa dipikirin gitu ya, masih di sini. Kan rata gitu kan, Ya, ya. udah naik rata. Tapi kalau udah Hmm. kayak gini, mau ngejawab nggak berani sih sebenarnya. Oh itu udah itu ya teman-teman udah dijawab sama aku MY pakai iman aja. Nah, ya boleh pakai iman, pakai iman. Kayak lagi mancing, Oke. Wah, dapat ikan wah tuh ini dapat yang lain. bener-bener. Wah ini kayaknya Bro MY besok boleh nih giliran besok live sama kita nih sama Bro Billy nih ya besok. Nah Bro ini ini terus tadi ya asa skip lah kalau gua ngeliat ya kayak misalnya teman-teman udah yang masuk buat porsi lucu-lucu ya hold aja. Cuman ya ini kalau kita analisa juga susah ya teman-teman. Kita mau ngomongin fundamentalnya jujur saya juga nggak tahu mau ngomongin teknikalnya juga bingung kayak gimana jadi ya
disclaimer on, terserah. Betul, betul. Kita bahas kayak yang bisa kita bahas aja bro, Bukalapak bro. Nah Bukalapak ini kan sebenarnya kalau gue lihat pergerakannya menarik nih, kayak dia menguat-nguat, terus ada kayak koreksi dua Iya, tiga iya, hari, iya. tapi dia nggak ngebentuk lower low untuk jangka pendeknya, gimana nih? Ini menarik kok. Iya, iya. Ini gue sempat lihat tapi udah kelupaan gara-gara ngeliat yang lain. Tapi somehow ini menarik karena volume turun nggak terlalu banyak segala macam. Ya sebenarnya kalau ngelihat kayak gini, ini tuh dia kemarin dia koreksi karena apa? Menutup gap sini nih. Biasanya kalau gap ketutup kan Ya, bakal ada koreksi-koreksi dulu kan ya. Koreksi dulu. Tapi kalau ngelihat ya, tren seperti ini, MACD naik, dia udah di atas MA 50-100. Menurut gue sih upside selama nggak ada aneh-aneh ya dari company ini ya. Upside-nya juga lumayan sih kayak MA 200. Kalau gue lihat di sini. Dia MA iya, 200. iya, Jadi secara tren oke, dan secara upside istilahnya kalau renggang kayak gini artinya ya resistennya jauh di atas gitu loh. iya, iya, iya. Iya. Bukanlah wait. Itu MTech juga kan? MTech juga bagus tuh. Benar, benar bro, benar. Dan Waduh. terus kita bahas ke bapaknya nih, MTech. Nah, Iya. ini, Mbahnya nih. iya, Oh. Dan ini dia, MTech ini menarik. Ini MTech tuh gapnya juga cukup lebar ya. dia banyak gap. Ini Yang kan gap dia pertama kan di nah, dia 20, di sini 80 masih dan ada jarak ke sini. yes ada gap Iya, lagi kan, iya, iya. sama di sini, ya kan. Jadi ya MTech itu somehow menarik kok. Oke, oke. Nah, sebelum Nah, kita bahasnya ya, kayak gue mau remind aja kayak sektor teknologi ini kalau teman-teman perhatiin di Amerika Serikat kan juga cukup menarik ya. Kayak dari Uber, terus laporan keuangannya kan oke, terus dari Alibaba itu laporan keuangannya juga eh, di atas ekspektasi konsensus. Jadi mungkin kayak sebenarnya terus Bukalapak itu kan juga laporan keuangannya untuk kuartal 2 kemarin kan bagus ya. Jadi dia kan memang bilang nih, gua kalau untuk compete di first tier city di kota-kota gede di e-commerce gua berat karena saingannya adalah si hijau, si oranye kan. Makanya mereka betul, betul. mulai masuknya di kayak mitra Bukalapak, di warung-warungnya dan ternyata itu yang cukup oke, yang membuahkan hasil kan di situ. Itu yang menjadi salah satu driver untuk pendapatan di Q2-nya mereka kan. Makanya dua nama ini cukup oke, Bukalapaknya oke, MTech-nya of course karena ya punya Bukalapak menarik. Nah, Betul, kalau betul. SCMA-nya bro, ini SCMA kan sebenarnya juga satu grup nih sama mereka. Gimana nih bro? Gue gue tuh honest ya, gue tuh nggak cocok banget sama SCMH lo. Gue ciong, nggak pernah untung gue. Gak apa bro, saham lainnya masih banyak. Kalau misalnya nggak Iya. Gue sama ada. gue jarang nyentuh sih. Jadi udah ngeliat ada bagus, tapi nggak jadi gitu ya. Tapi kalau ngeliat kayak gini menarik. Teman-teman pasti bisa ngeliat ini kan ada kayak double bottom lah ya di sini ya, Hmm, ya. kurang lebih ya kan di sini. Jadi Hmm. ini menarik gitu loh, karena dia juga kalau kita lihat artinya dia kan lagi nguji neckline lah, lagi nguji neckline di sini. Jadi ini harusnya worth lah untuk dipantau gitu loh. Ini worth untuk dipantau. Cuman gimana ya? Ya gitu deh. Kayak kadang udah ada sentimen pribadi. Jadi gue lebih seneng MTech daripada SMA. Oke, oke. Ya itu cocok-cocok. MTech, iya cocok-cocok kan. MTech, Same itu gue lebih cocok tuh. Kalau SMA entah kenapa, ya itu sentimen pribadi sih itu kayaknya ya. Iya, iya. Tapi balik lagi bro, balik lagi kayak yang lu bilang tadi kan. Kayak yang lu bilang tadi, kayak sebenarnya chartnya udah mulai oke. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat, wah ini chartnya oke, teman-teman mau silahkan. Tapi mungkin ya kan ini Bro Rio ngelihatnya ini kayaknya gua enggak. Tapi ya mungkin bagi teman-teman ya silahkan kalau mau masuk karena ya Iya. itu penjelasan chartnya kan pergerakan juga oke, potensi double bottom, jadi why not. Nah, terus Betul. ini kita mungkin bahas juga sektor telekomunikasi. Tadi kan Telkom udah nih bro. Hari ini kan ada IPO Moratel ya. Moratel IPO yang teman-teman mungkin kalau ikut IPO-nya dapatnya seupil semua ya kan cuma 2%-an. Nah, tapi sebenarnya yang menarik ya kan kayak tahu nih, oh barang ini ya bisa dibilang memang pas untuk IPO-nya kan porsinya kecil ya. Jadi barang ini banyak yang disimpan nih, kan disimpan. Jadi misalnya kayak
nggak terlalu banyak dilempar ke publik. Dan terus nanti kan yang dikabarkan kan si Friend ini ada rencana untuk menambah kepemilikan di Moratel. Sekarang kan